Saya punya dua pertanyaan hari ini. 1. Kalau kamu berencana beli apartemen, apakah kamu sudah pernah mengecek status HGB tanah bersama gedung itu? 2. Kalau kamu punya investasi di reksadana properti, apakah kamu tahu cara membaca prospektusnya dan memverifikasi aset yang ada di dalamnya? Kalau jawabanmu belum pernah atau tidak tahu, video ini untuk kamu. Saya tidak bicara sebagai ahli hukum atau analis keuangan. Saya bicara sebagai seseorang yang sudah mengalaminya langsung. Sebagai warga dan pemilik unit apartemen, yang ketika mulai membaca dokumennya sendiri, menemukan sesuatu yang perlu diketahui lebih banyak orang dan investor properti. Selanjutnya lihat dulu video ini. Kami warga Centro City dan West Point yang disebut namanya apartemen Kota Kedoya, SHGB kami sudah mati dari September tahun 2022, sehingga kami sangat memerlukan P3SRS untuk memperpanjangnya. Sedangkan P3SRS sudah terpilih pada tanggal 25 April 2026. Jadi kami memohon semua pihak agar segera memproses percepatan P3SRS ini terbentuk. Kami sangat berharap agar semua bisa beres dengan secepatnya. Terima kasih. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau HGB sudah habis masa berlakunya dan PPPSRS belum terbentuk secara sah? Dari sisi nilai aset, properti dengan status tanah yang bermasalah akan lebih sulit dijual, dijadikan agunan, atau diwariskan secara mulus. Ini bukan teori, ini praktik hukum properti sehari-hari. Dari sisi instrumen investasi, kalau unit-unit di gedung tersebut digunakan sebagai aset dalam produk investasi yang dipasarkan kepada publik, maka status HGB itu menjadi informasi yang relevan dan material bagi investor. Kami kemudian memulai proses yang panjang, belajar regulasi, berkonsultasi, berkoordinasi antar warga. Kami menempuh proses musyawarah resmi untuk membentuk PPPSRS yang sah, karena memang itulah yang diatur undang-undang. Dalam proses itu, kami menemukan ada sebuah produk investasi bernama Dana Investasi Real Estate, yang bernama lengkap Daya Rillion Centro City Resident. Ini adalah produk investasi yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini memiliki aset berupa unit-unit di apartemen yang sama dengan tempat kami tinggal, Centro City Resident. Ini bukan asumsi kami. Ini tercantum secara eksplisit dalam prospektus resmi produk tersebut. Dan dalam prospektus yang sama, disebutkan juga nomor HGB tanah bersama gedung itu. HGB nomor 07622. Ini menarik perhatian kami, karena sebagai warga yang sudah memverifikasi status HGB tersebut, kami tahu kondisinya. Kami kemudian membaca bab faktor risiko di prospektus itu dengan seksama. Kami menemukan risiko pasar, risiko sewa, risiko force majeure, risiko likuiditas. Semuanya dibahas. Tapi kami tidak menemukan pembahasan spesifik tentang risiko yang berkaitan dengan status HGB tanah bersama aset tersebut. Kami juga menemukan dua hal lain dari dokumen-dokumen resmi. Pertama, berdasarkan surat resmi dari Dinas Perumahan DKI Jakarta, pada November dan Desember tahun 2024, developer melakukan 3 perjanjian pengikatan jual-beli atas unit-unit di gedung ini kepada 2 perusahaan yang berafiliasi dengan mereka sendiri. Salah satunya adalah perusahaan yang dalam struktur instrumen investasi publik tadi berfungsi sebagai kendaraan pemegang aset. Kedua, kami membaca laporan penilaian properti independen yang diterbitkan per 31 Desember tahun 2025. Laporan ini mencantumkan daftar ratusan unit yang diklaim sebagai portofolio instrumen investasi tersebut. Kami membaca satu persatu kolom kepemilikannya, dan seluruh sertifikat atas unit-unit itu, tanpa terkecuali, masih tercatat atas nama developer, bukan atas nama kendaraan investasinya. Kami tidak dalam posisi menilai apakah ini sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan OJK tentang kewajiban pengungkapan. Itu bukan kapasitas kami sebagai warga, tapi sebagai warga yang tinggal di gedung tersebut dan mengetahui kondisi HGB-nya secara langsung. Kami merasa informasi ini perlu diketahui oleh para investor yang memiliki unit penyertaan di produk ini.
kami tidak punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Kami bukan regulator, kami bukan auditor. Kami adalah warga yang membaca dokumen publik. Yang kami miliki adalah dokumen-dokumen resmi dari pemerintah dan dari penilai independen bersertifikat yang menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sangat layak diajukan kepada pihak yang berwenang menjawabnya. Kalau kamu adalah investor reksadana properti, kamu berhak meminta klarifikasi kepada manajer investasi dan bank kustodian produk yang kamu miliki. Kalau kamu adalah jurnalis atau analis yang tertarik mendalami ini lebih jauh, semua dokumen yang kami rujuk adalah dokumen publik yang bisa diakses dan diverifikasi secara mandiri. Dan kami mendorong OJK sebagai otoritas yang berwenang untuk menelaah apakah seluruh informasi material tentang aset ini sudah terungkap secara lengkap kepada investor. Kami tidak dalam posisi menilai apakah ini sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan OJK tentang kewajiban pengungkapan. Itu bukan kapasitas kami sebagai warga, tapi sebagai warga yang tinggal di gedung tersebut dan mengetahui kondisi HGB-nya secara langsung. Kami merasa informasi ini perlu diketahui oleh para investor yang memiliki unit penyertaan di produk ini.